wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya pada hari ini kita dapat mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami mengenai permainan peran. Kami juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Syarif MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi materi terkait permainan peran ini. Nah, di sini ada permainan peran. Apa sih itu permainan peran? Jadi, permainan peran atau role playing itu merupakan sebuah metode pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi siswa agar mampu memahami konsep-konsep sosial, kemudian di dalamnya juga bisa untuk memecahkan masalah dan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal. Nah, biasanya ketika kita melakukan permainan peran ini, siswa akan bisa menginternalisasikan tentang nilai-nilai sosial itu seperti apa, kemudian dapat meningkatkan jati dirinya, kemudian juga dapat meningkatkan kolaborasi terhadap siswa. Nah, dalam permainan kali ini ada yang namanya sosiodrama. Sosiodrama itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ada sosio dan drama. Sosio itu merupakan sebuah kegiatan sosial, sedangkan drama adalah pentasan atau mempertunjukkan. Nah, jadi sosiodrama ini merupakan sebuah bentuk permainan peran yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kemudian di dalamnya juga masalah tersebut berhubungan dengan interaksi antar manusia. Nah, terus konflik-konflik yang diangkat dalam sosiodrama ini itu tidak bersifat pribadi, kemudian juga tidak ada sangkut pautannya dengan gangguan kepribadian. Jadi pada saat menggunakan metode sosiodrama ini, kita akan mengangkat satu kasus mengenai tentang masalah-masalah yang muncul dalam interaksi sosial. Kemudian kita juga akan tujuannya untuk sebagai pemahaman kepada siswa agar mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Next. Nah, kemudian apa sih yang menjadi dasar teori permainan peran? Nah, yang menjadi dasar tentang permainan peran ini, karena pada dasarnya perilaku manusia ini itu dipengaruhi oleh peran-peran masing-masing, di mana peran-peran tersebut ada yang berperan di sekolah, di rumah, kemudian di tempat kerja. Dan contohnya ketika kita berperan di rumah sebagai orang tua, anak, ibu, ataupun peran lainnya di keluarga, kita itu harus sebisa mungkin melakukan peran itu sesuai dengan peran kita masing-masing. Oleh karena itu, Login juga menggolongkan perubahan perilaku ini menjadi 3 tahap. Yang pertama ada pola perilaku saat ini, kemudian perubahan menuju pola perilaku baru dengan pemahaman terhadap situasi masalah, dan pelaksanaan pola-pola perilaku baru dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ketika dasar teori permainan peran itu karena kita tidak bisa menjalankan peran kita sesuai dengan peran-peran masing-masing, maka dengan adanya sosiodrama ini akan membawakan perubahan perilaku tersebut agar mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan sosiodrama. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, di mana persiapan ini apabila kita nantinya ingin melaksanakan bimbingan kelompok itu, kita menyiapkan temanya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah menyiapkan tema, kita membuat skenario sosiodrama, di mana misalkan diangkat dari tema tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu menentukan kelompok dan memilih individu untuk berperan. Nah, kalau misalkan pemilihan untuk berperan ini tuh bisa dengan sukarela ataupun dengan kita memilih siapa nih kira-kira yang cocok untuk memerankan si individu ini. Nah, kemudian yang keempat ada menetapkan kelompok penonton dan menjelaskan tanggung jawabnya. Jadi nanti itu ada dibagi 2 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok yang memainkan dramanya, yang kedua itu ada kelompok penonton. Di mana kelompok penonton ini tuh nantinya untuk menjadi bahan diskusi gitu setelah permainan selesai gitu. Jadi nanti dievaluasi oleh kelompok penonton. Nah, kemudian ada lanjutannya. Jadi misalkan nanti ada kelompok yang maju ke drama itu, nanti dikasih waktu dulu untuk berdiskusi gitu. Misalkan untuk mencontohkan dulu atau mau berdiskusi tentang ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Kemudian ada evaluasi dan diskusi. Nah, ketika sudah melaksanakan sosiodrama di bimbingan kelompok itu, nanti akan ada diskusi
evaluasi, misalkan kurangnya di mana. Nah, evaluasi dan diskusi itu dijelaskan oleh kelompok tim pengamat. Kemudian yang ketujuh ada ulangan permainan. Jadi biasanya pada ulangan permainan ini tuh biasanya mungkin dilanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya apabila masih banyak miskomunikasi dalam sosiodrama tersebut. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh rekan saya. Di sini ada cara yang dapat dipakai untuk mengulang permainan peran atau sosiodrama. Ada 5 cara yang dapat dipakai. Yang pertama ada pertukaran peran atau role reversal. Nah, di mana ini itu teknik yang digunakan ketika misalnya ada pemain A yang memerankan pemain A yang memerankan sebagai seorang ibu, dan pemain B yang memerankan sebagai seorang anak. Nah, jadi mereka itu ditukar. Jadi ketika pemain A memerankan yang tadi diperankan oleh pemain B, dan pemain B memerankan apa yang tadi diperankan oleh pemain A. Nah, teknik ini itu ada memiliki tujuan seperti memperjelas situasi dengan melihat bagaimana orang lain memerankan peran yang sama. Jadi biar si pemain-pemain itu enggak terfokus atau bisa merasakan juga bagaimana sih perasaan pemain lain gitu ketika memainkan peran itu. Lalu ada juga untuk meningkatkan spontanitas dengan bertukar peran, para peran pemain dapat terus berkembang. Yang kedua ada peran ganda atau doubling. Nah, peran ganda atau doubling ini itu contohnya ketika situasi di mana ada drama yang salah satunya itu di suaranya itu diisi oleh orang lain gitu. Jadi untuk hal ini itu ditujukan untuk memperlancar drama yang akan dijalankan. Lalu yang ketiga ada teknik cermin atau the mirror teknik. Nah, teknik ini itu mengharuskan anggota kelompok lain menirukan peran yang dimainkan oleh salah satu pemain saat itu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana pola sikap perasaan yang dimiliki oleh pemain yang sebelumnya. Jadi seperti misalnya itu kita bagi 2 kelompok nih. Nah, kelompok pertama itu memainkan peran dengan tema misalnya bullying. Nah, setelah permainan peran ini beres yang dilakukan oleh kelompok pertama, lalu kita coba untuk kelompok kedua memainkan peran dengan tema yang sama seperti kelompok satu. Nah, agar tujuan hal ini itu ditunjukkan agar kelompok pemain-pemain yang ada di kelompok kedua itu mengetahui bagaimana sih perasaan, lalu pola pikir dan lebih mendalami peran yang sudah dimainkan oleh kelompok satu. Lalu yang keempat ada teknik kursi kosong atau the empty choice technique. Nah, hal ini itu bertujuan untuk ketika seseorang contohnya itu kayak seseorang yang memainkan peran, dia itu kayak misalnya sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita itu kasih dia peran untuk ngobrol dengan kursi kosong. Nah, di mana hal ini itu ketika seorang yang bermain peran, seorang yang mengalami kesulitan ini itu bisa lebih meningkat gitu rasa percaya dirinya. Nah, si kursi kosong ini itu nanti kita ganti dengan orang yang asli gitu, agar setelah diganti itu mereka itu ini tuh buat ngobrol gitu. Jadi ya gitu. Lalu yang kelima ada bermain peranan sendiri atau monodrama. Nah, hal ini itu contoh dari teknik bermain peran sendiri ini itu kayak seseorang yang bermain drama, tapi dia itu tidak berfokus pada satu perannya saja, tapi bisa memerankan peran-peran yang lain. Contohnya
kayak dia itu bisa berperan sebagai ART, tapi dia juga bisa berperan sebagai majikannya gitu. Jadi dia bisa berpindah-pindah tempat dan bisa memainkan berbagai peran. Materi selanjutnya dijelaskan. Nah, di sini ada tujuan metode lain. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana seseorang atau beberapa orang dapat menangani situasi sosial yang ada atau yang bisa menanganinya. Yang kedua yaitu seseorang dapat menyelesaikan suatu persoalan sosial. Nah, yang ketiga yaitu mendorong juga menumbuhkan pola pikir kritis terhadap tindakan yang pantas atau tidak pantas dalam konteks sosial. Nah, yang keempat yaitu memberikan wawasan terhadap keadaan tertentu. Nah, yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengkaji juga memahami keadaan masyarakat dari berbagai sudut. Nah, yaitu kesimpulannya, jadi tujuan dari metode role playing ini mahasiswa atau siswa mendorong metode ini mendorong siswa untuk mempunyai pemikiran kritis, juga dapat merespon situasi sosial, dan diharapkan juga dapat mengkaji atau memahami situasi sosial dari berbagai sudut, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dari metode role playing ini. Next. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan. Nah, kelebihan sosial drama. Nah, di sini yaitu meningkatkan daya ingat dan pemahaman terhadap materi. Yaitu sebagai pemain harus memahami juga menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankan, yaitu dengan daya ingat yang tajam juga tahan lama. Juga dia tajam. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan inisiatif dan kreatif. Nah, pada waktu bermain drama, pemain dituntut untuk mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan waktu yang disediakan. Nah, yang ketiga yaitu memupuk bakat seni yang terpendam. Nah, yaitu bakat yang terpendam pada murid dapat dipupuk. Nah, jika dalam seni drama ini mereka akan dibina dengan baik, juga mereka akan menjadi pemain, kemungkinan besar nanti mereka akan menjadi pemain yang baik. Nah, yang keempat yaitu membangun kerjasama antar pemain. Nah, yaitu di sini sesama pemain jadi mengikatkan, menumbuhkan membangun kepercayaan bersama. Nah, yang kelima yaitu mendorong tanggung jawab bersama. Nah, murid di sini memperoleh kebiasaan untuk menerima juga membagi tanggung jawab dengan sesama. Jadi tidak masing-masing, jadi dirundingkan lagi gitu. Ini tanggung jawab ini, tanggung jawab ini. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. Maksudnya yaitu pemain atau mahasiswa atau pemain drama akan dibina dengan bahasa yang mudah dipahami orang lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan sosiodrama. Dan yang pertama itu ada anak yang tidak berpartisipasi dalam drama cenderung kurang aktif. Karena kan yang biasanya lebih aktif itu tuh anak yang bermain dramanya gitu, sedangkan yang tidak bermain dramanya itu hanya penonton. Nah, kemudian mungkin aktifnya itu pada saat memberikan evaluasi doang. Nah, kemudian yang kedua itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk persiapan dan pelaksanaan. Jadi kan mungkin dalam drama itu nggak langsung jadi gitu. Tapi harus ada persiapan dulu sebelum melakukan drama tersebut. Yang ketiga, memerlukan ruang yang cukup luas untuk para pemain agar dapat bergerak lebih bebas. Yang keempat, suara dari pemain dan penonton dapat mengganggu kelas lain. Next.
Baik, yang terakhir itu ada implikasi. Kita mengulas kembali ya bahwa metode role playing adalah sebuah pembelajaran yang digunakan untuk menirukan atau memperagakan peristiwa-peristiwa sosial yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, menggunakan metode role playing ini, siswa dapat belajar secara langsung dan melibatkan diri dalam situasi tertentu. Nah, yang dapat membantu mereka memahami materi lebih baik dan memperoleh keterampilan interpersonal. Nah, di sini terdapat metode role playing dalam pembelajaran memiliki beberapa implikasi positif, antaranya yang pertama itu membangun kepercayaan siswa, membangun kepercayaan diri siswa dalam mengambil keputusan dan berpikir mandiri dalam situasi yang diperankan. Nah, yang kedua itu memperluas minat siswa menjadi lebih imajinatif dan juga mempunyai minat yang luas. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan bekerja sama dan juga kolaborasi. Nah, yang keempat yaitu dapat mempromosikan kolaborasi antara siswa dan meningkatkan interaksi sosial serta membangun keterampilan kerja tim. Yang kelima yaitu membantu pemahaman praktis siswa dengan menerapkan teori dan konsep manajemen yang dipelajari dalam konteks praktis, mengisahkan keterampilan mereka dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan keputusan yang dihadapi oleh manajer dalam kehidupan nyata. Nah, yang keenam itu ada mengatasi kebosanan selama pembelajaran. Nah, yang ketujuh yaitu meningkatkan siswa terhadap pembelajaran. Dan yang kedelapan yaitu membantu siswa untuk tidak bergantung kepada teman sekelompoknya. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.